Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda saat ini berada, pastikan setiap kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa dan dedikasikan ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Dalam situasi apapun Tuhan, dimanapun kami saat ini berada, Engkau tahu hati kami Tuhan Yesus. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Kerinduan kami Tuhan Yesus, biarlah manis Kau dengar pujian kami, biarlah Engkau disukakan atas penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami dedikasikan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kehadiran-Mu dapat kami nikmati, lawatan-Mu menyembuhkan, lawatan-Mu memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah dan mengagungkan nama-Nya yang mulia. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau
Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saudara boleh scan barcode dan nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia bertahta di atas pujian umatnya, dan dia hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari bersukacita di hadapan Tuhan saat ini. Ajak dirimu untuk memuji dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Berapa banyak yang percaya bahwa Dia hadir untuk kita saat ini, dan Dia bekerja dimanapun kita ada. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk firman Tuhan boleh ditabur di tanah yang subur. Mari datang hampiri Dia dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saat ini. Dalam situasi apapun engkau, mari
Mari datang kepada Tuhan secara pribadi dan terima kekuatan yang daripadanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan selama-lamanya, bersyukur padamu, bersyukur padamu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kami, yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, melewati setiap masa, melewati setiap musim ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini, setiap kami dikuatkan, setiap kami dimenangkan ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, baik setiap kami yang mendengarkan Tuhan, semua mengalami pengurapan yang daripada Engkau. Kami membuka hati dan jiwa kami untuk firman Tuhan boleh ditabur di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Walaupun mungkin ya secara kasat mata kita tahu di keadaan-keadaan kita dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini dalam keadaan yang luar biasa. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa juga dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang indah yang kita percaya selalu baik buat kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, belajar bersama-sama. Kita akan tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan tetap adalah Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami bersyukur menikmati semua kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami dengar firman-Mu. Kami rindu lewat firman-Mu kembali kami dikuatkan, diteguhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan daripada Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai pada ayat 41. Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut yang diredakan. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di dalam perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun lalu menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang kekasih, cerita ini saya rasa bolehlah kita boleh samakan, sejajarkan dengan keadaan kita. Cuma beda keadaan, situasinya atau gambarannya. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat waktu itu murid-murid diajak Tuhan untuk pergi ke seberang, bertolak ke seberang, ya. Dan Tuhan mengajak murid-murid untuk berperahu ke seberang dari satu tempat ke tempat lain lewati danau. Dan luar biasa sekali saudaraku, kita bisa belajar bagaimana ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur di buritan perahu, sementara mereka mungkin sedang ngobrol, sedang cerita dengan macam-macam hal atau bertukar cerita lah, ya. Tiba-tiba ketika mereka sedang bertukar cerita, Yesus sedang tertidur di buritan perahu, angin datang besar sekali, mengacaukan keadaan di dalam perahu, dan ombak besar menghantam perahu sehingga masuk air hampir penuh dan semuanya dalam keadaan kacau, dalam keadaan ketakutan. Tapi Yesus tetap tidur tenang di buritan perahu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sampai akhirnya mungkin mereka sudah berusaha untuk menimba air dari perahu mereka keluar, mereka memompa air dari perahu mereka keluar, tapi timbul dalam hati mereka juga ada ketakutan. Bapak Ibu bisa perhatikan, notabene mereka itu pelaut, mereka itu orang yang biasa belayar, mereka itu nelayan, bukan pelaut, nelayan. Dan luar biasa sekali, kan itu satu pekerjaannya. Tetapi mereka melihat begitu ketakutan. Dan apa yang terjadi ketika Yesus dibangunkan, maka Yesus menghardik angin itu dan angin itu pun redalah.
Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini kita bisa gambarkan dalam situasi keadaan seperti sekarang ini. Kita bisa melihat kondisi keadaan itu terjadi. Mungkin kita berpikir, apa yang terjadi dalam keadaan posisi kita hidup seperti sekarang ini, zaman ini? Masalah, bencana, persoalan, sakit yang belum berkesudahan, wabah, virus yang belum berkesudahan, entah sampai kapan waktunya virus ini tidak ada lagi. Semua dalam keadaan yang kacau. Keadaan seperti ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, saudaraku, masalah itu bisa datang kapan saja. Masalah tidak pandang bulu, masalah tidak punya waktu untuk menilai siapa kita. Masalah akan selalu ada dan dia akan mau datang kapanpun dia mau datang. Dia tidak peduli gelar kita seperti apa, panjangnya titel kita, pangkat kita, kedudukan kita, siapa kita, kekayaan kita, kehormatan kita, hebatnya kita, kekudusannya mungkin kita seperti apa. Masalah tidak pernah pandang bulu. Masalah akan tetap datang. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari kalau selama ini kita selalu punya masalah? Apakah kita menyadari bahwa orang Kristen pun tidak lepas dari masalah? Kita dengar, kita tahu ada beberapa rekan-rekan kita, sesama pelayan Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, mereka terpapar COVID dan akhirnya ada banyak juga yang meninggal. Notabene mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang secara terhormat, mereka pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Mereka orang-orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan kita juga tahu mereka juga pendoa, membaca Alkitab, ibadah yang rajin. Tapi kenapa mereka mengalami sesuatu yang sulit dan akhirnya mereka meninggal? Ada begitu banyak praduga-praduga, ya. Tapi kita belajar Allah pengendali segala sesuatu. Allah bisa melakukan apa saja yang menjadi kehendaknya. Dan dia tidak pernah permisi kepada kita. Dia tidak pernah minta izin dan tidak perlu minta izin kepada kita untuk apa yang dia kehendaki. Jadi masalah persoalan itu kadang-kadang disetujui oleh Tuhan untuk menimpa kita. Sebagaimana bentuk ujian kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Bahwa kita bukan apa-apa di mata Tuhan. Sehebat apapun kita, masalah itu bisa datang kapan saja. Ada Yesus or tidak ada Yesus dalam hidupmu, masalah bisa datang. Persoalan sekarang adalah apakah kita tetap percaya akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu semua terjadi karena izin Tuhan. Semua terjadi karena kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa menduga-duga, kita bisa memprediksi, kita bisa berspekulasi, mungkin karena begini, mungkin karena begitu. Saudara, semua karena kehendak Tuhan. Saya berani berkata sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada satupun yang membawa kita mati. Tidak ada satupun masalah yang bisa membuat kita mati, kecuali waktu kita sudah selesai. Waktu kita di dunia sudah selesai. Itu waktu Tuhan. Itu kehendak Dia. Kita tidak bisa mengulur waktu-waktu kita. Kita tidak bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku orang baik, aku orang benar, aku rajin beribadah, aku rajin baca Alkitab, aku rajin melayani, aku rajin berdoa. Tuhan bisa enggak masalahku diperkecil, masalahku dihilangkan dari hidupku? Tuhan punya hak untuk menentukan jawabannya, saudara. Saya percaya, kalau Dia melihat persoalan itu untuk membuat iman kita kuat, iman kita diteguhkan, kita bertambah yakin kepada firman Tuhan, saya percaya Dia izinkan itu. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang sembrono hidupnya, tapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, hidup itu selalu punya persoalan, persoalan selalu ada. Kalau dalam Yohanes pasal 2 kan kita bisa lihat ada pernikahan di Kana, ya, Yesus ada, ibunya Yesus ada diundang juga. Ketika pesta sedang berlangsung, apa yang terjadi? Mereka kekurangan air anggur. Artinya, saudaraku, dalam kebahagiaan pun ada masalah. Bukan cuma ketika tidak bahagia kita punya masalah, tapi dalam keadaan tidak bahagia pun, dalam keadaan bahagia pun tetap ada masalah. Jadi, masalah bisa datang kapan saja dan Dia tidak pernah permisi kepada kita. Dia lakukan apa yang Dia mau lakukan, Dia datang seperti apa yang Dia mau datang,
dan kita hanya bisa berkata kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Yang pertama, masalah bisa datang kapan saja. Murid-murid ketika mereka mungkin sedang berbicara tentang cerita-cerita, entah cerita apa, entah tentang menangkap ikan, entah tentang tempat ikan yang banyak ikannya, entah tentang jala yang koyak, entah tentang perahu dengan harganya berapa sekarang. Mungkin mereka bercerita seperti itu. Dan lihat, perhatikan, Yesus ditinggal di buritan perahu dan tertidur. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, yang kedua adalah jangan biarkan Yesusmu tertidur dalam hidupmu. Kita mungkin percaya kepada Tuhan, kita mengaku kita jadi orang Kristen, kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah engkau melakukannya bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan? Kalau saudara berkata, itu semua dalam Tuhan, buktikan. Apakah damai sejahtera Allah melingkupi hidup kita? Apakah kita tetap tenang ketika masalah itu datang? Apakah kita tetap percaya ketika persoalan datang? Apakah kita tetap bersyukur ketika rasa-rasa ketakutan itu ada terjadi dan semuanya kita lihat semua menakutkan? Apa kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan ketika penyakit datang, ketika masalah datang, ketika persoalan datang? Apakah damai sejahtera Tuhan itu melingkupi hidup kita? Saudara, kadang kita beragama, tapi belum tentu kita hidup bersama di dalam Tuhan dalam kebenaran. Terkadang kita hanya membiarkan Yesus tertidur di dalam hidup kita. Jarang sekali saya mungkin berani berkata begini, ketika kita menghadapi persoalan, hal pertama apa yang kita pikirkan? Kalau saudara atau kita sedang sakit, hal pertama apa yang kita pikirkan? Cari rumah sakit, cari obat, cari dokter, iya kan? Tapi pernahkah kita ketika kita ngalamin masalah persoalan sakit, kita langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau besar tangan kami. Jujur, itu yang sering kita lakukan. Kita lebih memilih pemikiran kita, kebiasaan kita, kehebatan kita, kemampuan kita, ketimbang kita mempersilahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan lupa, jangan cuma beragama, tapi hendaklah kita bertuhan. Bertuhan dengan benar, membawa kepribadian Yesus dalam hidup kita, hidup dalam perubahan, bertumbuh di dalam Kristus, bertobat dalam kebenaran, supaya kita semua mencerminkan Kristus yang hidup. Orang percaya yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, yang Tuhan ada di dalam hidupnya adalah kemanapun, dimanapun, apapun yang dia lakukan, kerjakan semuanya adalah di dalam nama Tuhan. Dan ada Tuhan menyertai. Yang ketiga adalah tetaplah dalam perahu, jangan kemana-mana. Ketika badai datang, persoalan datang, Tuhan dibangunkan, dia cuma menghardik angin, ya angin pun beredalah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah, ketika persoalan datang dalam kehidupanmu, dalam perahu hidupmu, dalam perahu rumah tanggamu, persoalan datang silih berganti, tetaplah di dalam perahu imanmu. Jangan keluar dari imanmu, jangan keluar dari nilai percayamu. Tuhan sanggup melakukan perkara apapun yang ajaib. Ketika murid-murid ketakutan, kekhawatiran datang, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita mati? Saudaraku, yang terjadi luar biasa sekali. Tuhan berkata, diam, tenang. Angin pun reda. Saudaraku yang kekasih, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, sebesar apapun badai dalam kehidupanmu, jangan tinggalkan perahu imanmu. Tuhan sedang ingin berbicara, diam dan tenanglah. Percayalah kepada Tuhan. Ada masa-masa sulit yang kita akan hadapi, tapi bersama dengan Tuhan, semua akan menjadi tenang. Tetap di dalam perahu imanmu, tetap di dalam percayamu, tetap di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Erwin untuk berkat firman-Nya yang tentunya telah memberkati Jemaat GBI Sungai dan BSD pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan,
kalau kita perhatikan saudara, dari perikop yang dibacakan Pak Erwin tadi, dari situ masih banyak pelajaran yang bisa kita petik sesungguhnya saudaraku ya. Sudah boleh saya tambahkan sedikit saudaraku? Untuk waktunya masih cukup panjang saudaraku. Boleh ya? Nah, begini saudara. Yang pertama begini. Saya bisa membayangkan begini. Ketika murid-murid berlayar ya, keadaannya damai, tenang, angin sepoi-sepoi, mereka menikmati. Ketika ada gelombang kecil-kecil, mereka masih bisa mengatasi. Ya, mereka cenderung dalam tanda petik mengabaikan Tuhan Yesus begitu saudara. Dalam tanda petik tidak membutuhkan Tuhan Yesus gitu saudara. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan Yesus pergi, tidak dibutuhkan ya tidur gitu saudara. Tapi ketika tiba-tiba gelombang besar, mereka tidak bisa mengatasi, baru mereka mencari Tuhan. Dan kurang ajarnya saudara, Pak saudara perhatiin, kurang ajarnya mereka itu bukan minta tolong Pak Tuhan, tetapi justru menuduh Tuhan. Menuduh gimana? Dia bilang gini, nih saya baca di ayat yang 38 tadi, dia berkata begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wow, menuduh saudara. Nah saudara, pelajaran pertama ini kalau kita berani jujur, ini menjadi apa yang dialami murid-murid ini menjadi penyakit orang-orang percaya sampai dengan saat ini saudaraku. Ketika semuanya baik-baik ya, ketika semua usahanya berjalan lancar, keluarganya baik-baik saja, sehat-sehat saja, maka dalam tanda petik kecenderungannya itu tidak membutuhkan Tuhan begitu ya. Berkata begini, kita nggak usah berdoa, kita nggak usah membaca firman Tuhan, kalau perlu kita nggak usah ibadah pun, semua berjalan baik-baik saja kok gitu. Tapi begitu ada persoalan yang besar terjadi, baru orang tergopoh-gopoh mencari Tuhan saudara. Dan juga tidak sedikit juga yang seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu saudara, nyalain Tuhan loh, aneh ya. Waktu enak-enak aja nggak mencari Tuhan, tapi begitu ada masalah Tuhan yang disalahin. Bilang gini, Tuhan kenapa masalah ini Engkau izinkan terjadi? Kenapa Engkau izinkan anakku terkena narkoba misalkan begitu? Kenapa Engkau biarkan suami saya lari dari rumah misalkan seperti itu saudara? Tuhan kejam saudara. Nah seperti itu saudara. Nah pelajaran tambahan pertama ya, ini begini. Makanya jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan apapun situasi kita. Saat kita nyaman-nyaman saja, apalagi saat kita dalam ancaman saudara, tetap bersekutu dengan Tuhan, jalin persekutuan dengan Tuhan dalam segala situasi keadaan kita, Bapak saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam hidupku dan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Haleluya. Pelajaran yang kedua, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu begitu panjang sabar saudara. Meskipun murid-muridnya menuduh, menyalahkan, ya Tuhan, Engkau gak peduli kepada kami, gitu saudara. Tetapi Tuhan itu sabar. Tuhan tetap menolong mereka saudara. Tuhan menghardik itu gelombangnya dengan berkata, diam, tenang, dan gelombang itu tenang saudara. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus juga menghardik murid-muridnya dengan berkata begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam terjemahan lain ditulis, saya lihat tadi, mengapa kamu tidak memiliki iman begitu saudaraku? Nah, saudara, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita memiliki rasa takut saudara. Boleh. Kadang-kadang rasa takut itu kita perlukan saudara, supaya kita bisa bertindak lebih hati-hati, lebih bijaksana. Contohnya ya situasi seperti ini, kita boleh punya rasa takut sehingga kita berhati-hati, tetap mengarahkan prokes ya, pakai masker dan tidak perlu keluar kalau tidak ada perlu yang penting itu saudaraku, ya dibutuhkan. Tapi yang tidak boleh adalah jangan sampai rasa ketakutan
ketakutan itu menguasai hati, pikiran, dan bahkan seluruh hidupmu. Itu yang tidak boleh, saudaraku. Karena di mata Tuhan, orang yang dikuasai ketakutan, hatinya, pikirannya dikuasai ketakutan, itu di mata Tuhan Yesus disamakan dengan orang yang tidak percaya atau orang yang tidak beriman. Wow. Jadi, saudaraku, yang kedua yaitu jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu dan hidupku. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berdaulat itu, berdaulat atas surga dan bumi itu, ada bersama-sama di dalam saudara dan saya. Pasti Dia tahu keadaan kita, dan pasti Dia akan menolong kita pada waktunya yang tepat. Amin, saudaraku. Haleluya. Udah cukup itu saja. Ya, dua poin tambahan itu aja. Itu mari kita berdoa kembali dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Untuk itu biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan terus menyadari sehingga tidak dikuasai ketakutan apapun situasi keadaan kami jemaat-Mu Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus semuanya boleh terus mengadakan persekutuan dengan Engkau dalam situasi keadaan apapun dalam kehidupan kami. Kami terus belajar mendisiplinkan diri untuk kami bersekutu dengan Engkau di waktu pagi, membaca firman-Mu, berdoa kepada Engkau, dan itu akan membawa rasa tenang, damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, dan saat ini ibadah kami akan akhiri Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan terus turun atas setiap jemaat Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita dari Allah, perlindungan pemeliharaan dari Allah, dan kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap dalam hatimu, dan Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari yang tidak baik ini. Tetapi dalam Tuhan selalu ada kebaikan. Dan biarlah berkat ini turun atas kita semua, menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.